Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Salam jumpa dan selamat datang kembali pada mata kuliah perilaku organisasi bersama saya Yulinda Sari SMMM. Dan pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan ke-12 dan kita akan membahas materi berkaitan dengan stres kerja. Tidak bosan saya ingatkan bahwa dalam ruang lingkup perilaku organisasi kita akan membahas 3 materi utama, dimulai dari perilaku individu, perilaku kelompok, dan juga sistem organisasi. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita sudah masuk ke bagian sistem organisasi untuk materi stres kerja. Dengan belajar materi terkait stres kerja, saya berharap rekan-rekan bisa memanage atau mengelola stres kerja rekan-rekan dengan baik, dengan tepat, sehingga walaupun berada dalam situasi yang berat, dengan tekanan yang berat atau dengan masalah yang sedang dihadapi, rekan-rekan bisa tetap menjadi individu yang produktif, sehat, dan mampu mengelola atau mengambil keputusan dengan baik. Oleh karena itu, untuk materi stres kerja hari ini, kita akan membahas 3 poin utama, dimulai dari pengertian stres kerja, dampak dari stres kerja, dan bagaimana cara untuk memanage stres kerja. Kita mulai dari memahami dan mengenal apa itu stres kerja. Jadi stres kerja itu merupakan tekanan atau ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan dan itu berasal dari luar diri individu dan dapat menyebabkan atau mempengaruhi kondisi fisik dan juga psikologis dari individu tersebut. Nah, biasanya ciri-ciri atau gejala dari stres itu bisa nervous atau gemetar, kemudian mudah marah atau agresif ya, ketakutan meringkuk gitu ya, kemudian sulit untuk rileks, panik terus-terusan, kemudian ada gangguan ketika berpikir, ngeblank gitu ya, kondisi fisik yang menurun, misalnya gampang sakit, kemudian kurus banget gitu ya, itu juga karena stres. Kemudian mungkin ada kesulitan tidur, ada perasaan tidak mampu untuk menyelesaikan tugas atau terlibat pada tugas tertentu, itu juga merupakan beberapa gejala dari stres. Nah, untuk stres sendiri itu sumbernya ada 2 macam. Ada yang bersifat distress. Distress itu adalah stres atau tekanan yang bersifat negatif dan dia bisa merugikan dan menurunkan kinerja dari karyawan, atau yang bersifat stress, yaitu stres atau tekanan yang bersifat positif, yang justru melalui tekanan ini karyawan itu lebih termotivasi dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Misalnya kalau di stres yang bersifat negatif, misalnya ada tekanan berupa kerjaan yang banyak, tugas pekerjaan yang banyak dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat misalnya, sehingga membuat karyawan itu merasa kewalahan sehingga dia stres dan menurunkan kinerjanya. Atau misalnya lingkungan kerja yang penuh konflik, kemudian ada persaingan yang tidak sehat sehingga ini menyebabkan karyawan menjadi stres secara mental dan juga fisik. Atau misalnya jam kerja yang terlalu panjang tanpa ada jeda istirahat yang cukup, atau target penjualan yang terlalu tinggi dan sulit untuk dicapai. Ini juga bisa menyebabkan menjadi salah satu dari contoh distress atau tekanan yang bersifat negatif yang bisa menurunkan produktivitas dari karyawannya, sehingga karyawan menjadi tidak fokus bekerja, sering terlambat, burnout atau kelelahan. Nah, sedangkan untuk stres itu ada tekanan yang dia bersifat positif. Misalnya, tekanan berupa promosi jabatan. Promosi jabatan itu kan pasti lebih sibuk, membawa tanggung jawab yang baru. Tapi karena menurutnya ini menyenangkan dan ada belajar ini karena mendapatkan promosi jabatan yang lebih baik, maka dia akan lebih semangat untuk bekerja. Atau misalnya ada persaingan sehat karena memperebutkan penghargaan karyawan terbaik misalnya. Itu kan sebenarnya tekanan, tapi menjadi menyenangkan, menjadi membuat karyawan itu termotivasi untuk bekerja lebih baik. Kemudian misalnya lagi ada deadline kerja, misalnya kerja tapi
kerjaannya jelas, fokus, kemudian dengan deadline yang realistis, itu juga akan mendorong karyawan untuk lebih semangat untuk bekerja, lebih percaya diri, dan juga bisa memunculkan kepuasan kerja karena bisa menyelesaikan tugas-tugas atau tekanan yang ada. Nah, jadi stres kerja itu bisa disimpulkan bisa berdampak positif ataupun negatif. Dan kita harus bisa mengenali ciri-cirinya atau gejala stresnya supaya kita bisa mengelola stres tersebut. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai model stres dalam organisasi. Untuk bagian sebelah kiri bisa dilihat ini merupakan stresor atau penyebab stres, sedangkan untuk bagian kanan ini merupakan hasil atau dampak stres. Untuk penyebab stres itu bisa berasal dari 4 hal, bisa berasal dari tingkat individual, mungkin karena tuntutan kerjanya, konflik peran, atau peran yang ambigu, atau hubungan dengan supervisornya yang jelek gitu ya. Atau bisa berasal dari tingkat kelompok atau dari tingkat departemennya. Bisa terjadi konflik tim mungkin, atau perilaku manajerial yang buruk, atau ada masalah pada kekompakan timnya gitu ya. Kemudian bisa juga berasal dari tingkat organisasi, mungkin budaya dan strukturnya yang buruk, teknologi yang usang atau teknologi baru yang menyebabkan stres, kemudian ada perubahan kondisi kerja, atau bisa berasal dari luar organisasi atau ekstra organisasi ya. Berarti ini masalah di luar organisasinya, bisa dari keluarga dan ekonomi, ada waktu yang berubah, misalnya baru melahirkan atau apa, ada kemacetan, polusi ya yang di luar organisasi sehingga itu menyebabkan stres. Nah, stresor ini, penyebab stres ini bisa berdampak ke banyak hal, bisa berdampak ke psikologis individunya, bisa menyebabkan depresi, atau kepuasan kerja menurun gitu ya, komitmen terhadap organisasi menurun, tidak mau terlibat pada tugas kerja, kepercayaan dirinya menurun, atau bisa berdampak ke perilaku, kinerja jadi turun, absensi jadi tinggi, jadi banyak tidak masuk kantor, kecelakaan mungkin karena kelelahan di jalan ya, tadi ada polusi dan lain sebagainya, atau ada penyalahgunaan obat tertentu gitu ya. Kemudian bisa juga berdampak pada kognitif atau kemampuan seseorang untuk berkonsentrasi, kemampuan seseorang untuk mengingat sesuatu, kemampuan untuk mengambil keputusan yang bagus gitu ya. Atau bisa juga stres ini sangat mungkin berdampak pada fisik kita. Jadi jangan salah ya. Stres itu bisa menyebabkan masalah jantung dan juga imunitas tubuh. Jadi semakin kita stres, kadang-kadang imunitas kita justru turun gitu ya. Kemudian ada masalah di sistem muskuloskeletal, yaitu sistem otot ya. Mungkin tadi kan kalau salah satu gejala stres ada meringkuk gitu ya, gemetar dan lain sebagainya ya, ada gangguan-gangguan di sendi dan lain sebagainya. Atau ada sistem gastrointestinal, jadi ada masalah di pencernaan lambung. Jadi jangan salah, kalau misalnya stres kadang-kadang asam lambung naik gitu ya. Kemudian ada masalah di health, pokoknya ada masalah kesehatan dan juga di kesejahteraan. Nah, untuk stres yang dirasakan oleh masing-masing orang itu berbeda-beda. Berbeda-beda apanya? Tingkatannya. Ada yang stresnya itu tinggi banget, ada yang merasa stres tapi masih bisa dihandle gitu ya, atau ada yang merasa tekanan ini bukan masalah apa-apa gitu ya. Nah, tingkatan stres yang dirasakan oleh orang-orang itu berbeda-beda, bergantung pada perbedaan pada individualnya. Bergantung pada usianya, biasanya usianya semakin tua, dia menjadi lebih wise. Mungkin masalah besar untuk yang muda, tapi untuk yang tua itu biasa misalnya. Jadi bergantung pada usianya, bergantung pada kepribadiannya, bergantung pada ada nggak dukungan sosialnya. Misal stres ini bisa meningkat tinggi kalau memang dia tidak memiliki support system misalnya, atau kemampuan pribadinya, punya kemampuan nggak untuk menghandle stres-stres ini misalnya, atau jenis kelaminnya. Biasanya laki-laki dan perempuan beda ya cara menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi ini adalah model dari stres dalam sebuah organisasi ya.
Nah, sebenarnya untuk dampak stres tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya ya. Tadi kan ada model ya. Tapi di sini ya bisa berdampak ke fisiologis ya. Fisiologis berarti fisik, bisa berdampak ke psikologis. Jadi basically stres kerja itu kalau nggak bisa kita handle dengan baik, nggak bisa kita kelola dengan baik, bisa menyebabkan kelelahan mental dan juga fisik. Misalnya di sini detak jantung menjadi kencang gitu ya, bibir kering, berkeringat, mual ya. Biasanya kalau kita stres, kita merasa nervous banget, kita mual, asam lambung naik tadi ya. Kemudian dalam hal psikologis ini berdampak pada merasa tegang, cemas gitu ya, deg-degan terus, tidak bisa konsentrasi, nervous, pengen ke kamar mandi terus, ingin meninggalkan ini ya tempat kerjanya atau situasi stresnya. Jadi sebenarnya ini sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, pada slide-slide sebelumnya bisa dilihat bahwa stres kerja itu sebenarnya bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Tergantung bagaimana cara kita mengelola atau menghandle atau menghadapi atau menanggapi stres kerja tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita bisa melaksanakan yang namanya manajemen stres. Apa itu manajemen stres? Manajemen stres itu adalah upaya-upaya yang coba kita lakukan untuk mengelola, untuk mengurangi, atau untuk mengendalikan tekanan dari luar diri kita, supaya kita merasa lebih sehat, lebih produktif, dan tetap bisa bekerja dengan optimal walaupun ada tekanan atau masalah yang sedang kita hadapi. Nah, untuk manajemen stres kerja itu bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan juga oleh organisasi. Berarti secara individu kita juga harus memiliki kemampuan manajemen stres kerja. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan manajemen waktu yang baik. Jadi kita harus mengatur prioritas, membuat jadwal, dan juga menghindari penundaan pekerjaan sehingga pekerjaan tidak menumpuk. Kemudian yang kedua, kita harus rajin untuk latihan fisik, yaitu olahraga ringan ya, seperti jalan kaki, bersepeda, yoga, untuk mengurangi stres yang sedang kita alami. Dan beberapa penelitian juga menjelaskan bahwa olahraga itu bisa membantu kita untuk mengurangi stres. Kemudian relaksasi ya, bisa dengan biasanya saya ini ya, tarik nafas dalam-dalam, kemudian mediasi dan juga mencoba untuk istirahat ya, untuk mengistirahatkan pikiran dan juga tubuh. Kemudian yang terakhir adalah mencoba untuk memperluas jaringan dari dukungan sosial. Jadi kita harus berbagi cerita, pengalaman kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman atau rekan kerja untuk mendapatkan dukungan yang positif. Tapi kalau dirasa memang tidak ada orang lain yang bisa mengerti atau malu bercerita terkait stres atau tekanan yang sedang dihadapi, rekan-rekan boleh banget ke orang-orang yang lebih kompatibel di bidang ini, misalnya ke psikolog atau ke psikiatris yang memang kerahasiaan dari masalah yang rekan-rekan hadapi bakal terjamin gitu ya. Kalau misalnya takut bocor, biasanya kan bocor ya, ada beberapa orang yang tidak bisa kita percaya, ya sudah berarti kita cari ahlinya gitu ya untuk membantu kita mengurangi stres. Itu dari individunya. Tapi kalau misalnya rekan-rekan punya organisasi dan organisasi itu sadar bahwa stres kerja ini bisa menurunkan kinerja atau produktivitas karyawannya, maka banyak banget organisasi yang berjuang atau berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat untuk para karyawannya, sehingga karyawan itu walaupun ada tekanan pekerjaan, mereka tidak merasakan stres dan tidak berdampak pada turnover ya, keluar masuknya karyawan atau kinerja mereka di kemudian hari. Maka kalau rekan-rekan menemukan organisasi yang seperti ini, pertahankan ya. Jadi organisasi biasanya dia akan melakukan yang pertama perbaikan seleksi personil dan penempatan kerja. Jadi dia menempatkan karyawannya sesuai dengan kemampuan, minat dan juga keahliannya. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menggunakan target atau sasaran yang realistis ya. Jadi menetapkan tujuan kerja yang memang terukur, jelas gitu ya, dan realistis gitu.
Kemudian yang ketiga adalah adanya perencanaan ulang pekerjaan. Jadi menata kembali tugas, wewenang, dan juga proses kerja agar tidak menimbulkan beban berlebih. Jadi coba dievaluasi lagi pekerjaannya atau tugas-tugasnya. Kemudian meningkatkan keterlibatan karyawan. Nah, biasanya ketika karyawan itu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, maka dia akan merasa bahwa kehadirannya itu dibutuhkan di organisasi. Jadi ini menyebabkan dia merasa lebih bersemangat untuk bekerja dan bersemangat untuk mengembangkan diri. Kemudian yang kelima itu berkaitan dengan memperbaiki komunikasi organisasi. Ini menjadi materi di perilaku organisasi di pertemuan lalu, yaitu komunikasi. Komunikasi itu penting ya. Penting komunikasi yang jelas, terbuka, dua arah itu bisa mengurangi kesalahpahaman di dalam sebuah organisasi. Maka diperlukan yang namanya komunikasi yang efektif kan gitu ya. Komunikasi yang efektif berarti mengandung 3 unsur kalau rekan-rekan masih ingat. Yang pertama, komunikasi itu berhubungan dengan si pengirim, bagaimana cara dia menyampaikan informasi, kemudian bagaimana informasi yang disampaikan, bertutur kata, itu juga mempengaruhi komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, informasi yang diberikan pada saat berkomunikasi itu jelas, terukur, dan juga akurat, benar gitu ya, tidak ditambah atau tidak dikurang atau dimanipulasi. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima informasi dalam komunikasi ini harus paham apa yang disampaikan oleh si pengirim. Makanya si pengirim tadi harus menyampaikan dengan baik, dengan tutur kata yang baik, kemudian dengan bahasa yang memang mudah dipahami. Jadi komunikasi yang efektif itu sangat-sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan ketidakpastian. Karena kesalahpahaman dalam sebuah organisasi itu bisa memicu konflik. Konflik bisa memicu stres kerja, gitu ya. Kemudian terakhir, tentunya ini ada nggak program kesejahteraan korporasi ya, seperti adanya penyediaan program kesehatan, adanya tempat atau ruang khusus untuk konseling, adanya waktu untuk rekreasi atau gathering bersama, atau benefit-benefit lainnya yang memang itu mendukung kesejahteraan dari karyawannya. Nah, jadi itu materi untuk stres kerja pada video kali ini. Terima kasih atas atensinya rekan-rekan sekalian ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.